Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, agar dalam menjalani ibadah puasa selama bulan Ramadan tetap semangat dan konsisten atau istiqomah, maka di sini pemateri akan menyampaikan ada 3 metode atau panduan, yaitu yang pertama, makan tidak terlalu kenyang. Momen berbuka kadang menjadi semacam kesempatan untuk menikmati segala macam-macam makanan, macam-macam minuman, dan aneka kue, serta buah-buahan yang dihidangkan di atas meja. Apabila ketika waktu buka tiba, maka dengan sepuas-puasnya memakan dan minum tersebut hingga melebihi porsi dan kenyang, maka akibatnya perut terlalu kenyang, maka akan susah untuk bergerak, maka akhirnya akan malas untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman itu adalah merupakan perilaku yang tidak baik. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid. Wakulu washrobu wala tusrifu, dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya dia Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Terkait batas konsumsi makanan atau minuman ketika kita berbuka puasa, yang idealnya adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma mala'a adamiyun wi'aan syarram min batnin. Tiada tempat yang manusia isi yang lebih buruk daripada perut. Bihasbi bani Adama ukulatun yukimna sulbahu. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Fa in kana la mahalata, namun jika ia harus melebihinya, fasulusun li ta'amin, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, wasulusun li syarabihi, sepertiga untuk minuman, wasulusun li nafsihi, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor hadis 2380, menurut beliau hadis hasan. Ataupun metode yang kedua, yaitu hindari perbuatan maksiat.
Maksud di sini adalah menghindari hal-hal perbuatan maksiat atau dosa yang membatalkan pahala puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wazaru zahiral ismi wa batinah, dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Innalladzina yaksibunal isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi pembalasan pada hari kiamat disebabkan apa yang mereka telah kerjakan. Selama bulan Ramadan, kita harus bisa menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, yaitu yang berbuat sia-sia sepanjang sebulan penuh di bulan Ramadan, yaitu misalnya makan dan minum dengan sengaja, berbohong, dan lain sebagainya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khamsun yuftirunal so'im. 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang berpuasa. Al-ghibatu, yang pertama membicarakan orang lain. Wan namimatu, yang kedua mengadu domba. Wal kazibu, yaitu yang ketiga berbohong. Wan nazuru bisyahwatin, yang keempat melihat dengan syahwat. Wal yaminul kazibah, yaitu sumpah palsu. Hadis riwayat Az-Zailani. Adapun metode yang ketiga, tidak berlebihan dalam beribadah. Segala hal yang berlebih-lebihan itu tidak baik, sekalipun dalam hal masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melakukan baik amalan-amalan wajib maupun amalan-amalan sunnah selama di bulan Ramadan, maka kita perlu memperhatikan secara proporsional dengan mengukur sejauh mana kemampuan kesehatan badan kita yang kita miliki. Selama di bulan Ramadan, marilah kita beribadah semampu kita dan jangan banyak beribadah yang memberatkan diri kita sendiri sehingga akan merasa kapok dan tidak mau beribadah lagi. Misalnya satu hari 20, misalnya satu hari tadarus Quran 10 juz, tentu besoknya pasti tidak akan mengulanginya 10 juz. Kemungkinan akan capek, kemudian juga akan merasa yaitu bosan. Misalnya habis sholat subuh sampai menjelang maghrib untuk berbuka, duduk di dalam masjid, berdiam di dalam masjid, yaitu membaca Al-Quran, sholat-sholat sunnah sampai menjelang maghrib. Maka ini pun berlebih-lebihan dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khudhu minal amali ma tuti'qun. Lakukanlah amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya. Fa innallaha yamallu hatta tamallu. Karena Allah tidak akan berpaling dalam memberikan pahala sampai kalian yang lebih dahulu berpaling dari mengerjakan amal.
wa ahabbus sholati ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma duwima alaihi wa in qolat. Dan solat yang paling Nabi sallallahu alaihi wasallam cintai adalah solat yang dijaga kesinambungannya sekalipun sedikit. Wa kana idza shalla sholatan dawama alaiha. Dan beliau bila sudah biasa melaksanakan solat tersebut, yaitu solat sunnah, akan melakukannya dengan konsisten. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka dari itu di bulan Ramadan ini marilah kita beribadah semampu kita, tetapi konsisten. Maka kalau konsisten semampu kita, maka kesehatan tubuh dan ketahanan badan kita, semangat kita dalam beribadah akan sukses sampai akhir bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan nikmat sehat wal afiat kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, sehingga kita bisa melalui bulan Ramadan tahun ini dengan maksimal beribadah, sehingga bisa meraih ampunan, rahmat, keberkahan, dan menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.